Sejarah, tradisi Carok. Carok merupakan sebuah tradisi di Madura yang terdengar sangat menakutkan bagi masyarakat daerah lain. Carok dikenal sebagai duel yang dilakukan orang Madura untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ironisnya, tradisi duel ini sudah menelan banyak korban. Selama kurun waktu tahun 2024, Carok dilaporkan sudah beberapa kali terjadi di Madura. Salah satu peristiwa terjadi pada tanggal 12 Januari tahun 2024. Setidaknya 6 orang terlibat Carok di Bangkalan, Madura. Hal ini terjadi akibat ada pihak yang merasa tersinggung saat mengalami hinaan. Mereka lantas menyelesaikan konflik dengan cara Carok hingga menewaskan 4 orang. Kemudian tanggal 30 Juni tahun 2024, terjadi kasus serupa di Bangkalan. Latar belakang masalah adalah urusan keluarga. 1 orang dilaporkan meninggal dunia. Sementara, pada 17 November tahun 2024, Carok kembali menelan korban jiwa di Kabupaten Sampang, Madura, akibat perbedaan pilihan politik menjelang pilkada. Masih banyak kasus Carok lain yang terjadi di Madura. Lalu, apa itu Carok dan bagaimana asal-usulnya? Simak video yang diproduksi tim Napaktilas berikut ini. Carok adalah tradisi duel atau perkelahian antar dua pihak yang sedang berselisih untuk menyelesaikan konflik. Carok biasanya menjadi jalan terakhir bagi masyarakat Madura untuk menyelesaikan suatu masalah. Menurut jurnal, tradisi Carok adat Madura dalam perspektif kriminologi dan alternatif penyelesaian perkara menggunakan prinsip restoratif justice. Carok berarti perkelahian dalam bahasa Kawi kuno. Carok juga bisa diartikan sebagai ecaca erok orok yang bermakna dibantai atau dimutilasi atau dicacah. Carok tentunya tidak dilakukan tanpa alasan. Motif utama yang mendasari carok kebanyakan adalah demi mempertahankan harga diri. Tapi ada pula carok yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik lain seperti sengketa tanah. Carok umumnya dilakukan laki-laki, bisa secara individu maupun berkelompok. Orang yang terlibat carok biasa menggunakan celurit yang menjadi senjata khas Madura. Carok pun tidak dilakukan sembarangan. Orang-orang yang terlibat harus memenuhi beberapa syarat, mulai dari memiliki bekal bela diri, tamping sereng atau jampi-jampi atau ilmu kebal, hingga banda atau modal. Carok memang sudah menjadi tradisi yang diwariskan turun-temurun di Madura. Namun, istilah carok sendiri baru muncul sekitar abad ke-17 pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Cerita rakyat berkembang mengenai carok di Madura. Konon, carok bermula dari terjadinya perkelahian antara Sakara dengan antek-antek Belanda bernama Markasan dan Carik Rembang. Sakara sendiri dikenal sebagai mandor di pabrik gula milik Belanda. Pihak Belanda kemudian ingin mencari lahan untuk mengembangkan bisnis pabrik gula. Carik Rembang lantas memilih cara licik untuk mendapatkan tanah warga. Sakara yang tak tega akhirnya membela warga. Tapi, Carik Rembang melaporkan tindakan Sakara kepada pihak Belanda. Belanda yang tak suka dengan tindakan Sakara kemudian mengutus seorang jagoan bernama Markasan untuk membunuhnya. Duel Sakara dan Markasan tak terhindarkan. Akhirnya Sakara memenangkan pertarungan tersebut. Setelah itu Sakara dilumpuhkan oleh tentara Belanda. Ia meninggal di tangan Belanda. Sejak saat itu, sosok Sakara sangat dikenal luas, sekaligus menjadi legenda oleh orang Madura. Aksi berani yang dilakukan Sakara disebut-sebut menjadi inspirasi warga Madura dalam menyelesaikan sebuah masalah. Carok tidak terjadi begitu saja dan ada alasan kuat yang mendasari. Penyebab utama budaya carok adalah rasa harga diri yang tinggi dan martabat masyarakat Madura. Ketika harga diri dilukai,
maka carok bisa terjadi kapan saja. Sebuah peribahasa berbunyi, katembeng putih mata, angok apotaya tolang. Secara bahasa berarti ketimbang putih mata, lebih baik putih tulang. Peribahasa ini bermakna daripada menanggung malu, lebih baik berkalang di tanah. Masyarakat Madura selalu memegang teguh peribahasa itu. Mereka sangat menjunjung tinggi harga diri dan kehormatan. Apabila ada orang lain yang menghina atau menginjak-injak harga diri pribadi maupun keluarga, maka mereka tak segan-segan untuk melawan. Banyak faktor yang bisa memicu terjadinya carok. Salah satu adalah ketika kehormatan seorang istri atau anak perempuan dilecehkan. Bagi orang Madura, mengganggu istri orang lain sama seperti dengan cari mati atau bermain nyawa. Tak hanya menyangkut istri atau keluarga, carok juga bisa terjadi ketika harga diri pelaku carok terluka, muncul perselisihan atau sengketa hingga persaingan bisnis. Carok akhirnya dianggap sebagai sebuah pertarungan demi kehormatan. Carok dinilai sebagai satu-satunya cara untuk menegakkan keadilan dalam menyelesaikan suatu masalah. Bahkan, carok dianggap sebagai bukti kejantanan dan kekuasaan seorang laki-laki. Karena itulah tak sedikit orang Madura yang memiliki sebuah pemikiran, bukan laki-laki jika tidak berani carok.